Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kok selamat siang? Selamat malam. Selamat malam. Ya, perkenalkan nama saya Danis Dwi Octavio. Saya di sini menjadi moderator menggantikan Pak Ahmad Akbar Susanto karena berhalangan hadir. Sebentar. Ini Mas Nonsewu, Mas Bayu Sindu, Mas Bayu, Pak Bayu. Ya, Ya. Mas Danes. Monggo, Pak Bayu, silahkan bisa. Oh ya, sebelum itu saya perkenalkan dulu pada para hadirin. Pak Bayu adalah dosen di UIN Raden Mas Said. Beliau di Fakultas Syariah, jurusan Manajemen Wakaf dan Manajemen Wakaf dan Zakat dan Oh, Wakaf. ya. Manajemen Wakaf dan Zakat. Beliau berhasil menerbitkan paper di tahun ini ya. Tentang produk halal. Ya, bagaimana konsumen Muslim muda dalam melihat produk di industri produk halal. Monggo untuk presentasi silahkan. Sudah bisa Assalamualaikum. Sudah bisa screen share? Oke. Oh, belum bisa itu, Mas? Oh, belum bisa. Sebentar. Masih Saya ini bentar. Saya tunggu sebentar ya, Mas ya. Nggih. Udah. Saya host. Oke, terima kasih. Ya, maaf tadi. Sekarang saya sudah jadi host. Saya allow to share screen. Silahkan. Monggo. Pak Bayu. Sampun saged. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Bayu Sindraharja, dosen dari, tadi sudah diperkenalkan sama Mas Danes, dosen dari UIN Surakarta, UIN Raden Mas Said Surakarta, dari Departemen Manajemen Zakat dan Wakaf. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk panitia Mas Danes yang sudah menghubungi saya untuk memberi kesempatan saya pada malam hari ini untuk mempresentasikan paper yang kami terbitkan dan alhamdulillah terbit bulan Februari kemarin di Journal of Islamic Marketing. Namun demikian, Bapak Ibu semuanya, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya saya yang presentasi di sini belum tentu ahli, belum tentu ahli baik dalam dalam publikasi maupun terkait dengan konten yang kami tulis di dalam artikel tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu di sana malah justru lebih ahli daripada saya. Jadi ya ini malam ini kita sekedar sharing saja, sharing pengalaman. Jadi sharing pengalaman bagaimana kemarin saya bisa publish di situ, kemudian nanti beberapa terkait konten konten isi dari paper yang kami terbitkan kemarin. Izinkan saya share screen nggih, Mas Danes nggih. Monggo. Nggih Bapak Ibu, jadi paper yang saya tulis kemarin itu ini
berjudul Do Young Muslim Choose Differently? Identifying, sorry itu typo, consumer behavior in halal industry. Untuk paper, mungkin tadi ada yang chat papernya benar. Atau mungkin Mas Danes mungkin pegang papernya bisa di-share. Ya, ini saya download dulu. Nanti saya yang share. Saya Mas, komputer. Oke. ini saya download dulu. Nanti Nah, Mas, jadi ini pas sebenarnya presentasi aja. Nggih. Halo, apakah suara saya terdengar, Mas? Jelas, Dengar, jelas. Mas. Oh, nggih, Terdengar. alhamdulillah. Jadi artikel saya ini sebenarnya meneliti tentang perilaku kalangan Muslim muda dalam proses penentuan pembelian produk halal. Jadi adapun latar belakang dari artikel ini, yang pertama adalah dengan jumlah penduduk Islam terbesar di Indonesia, produk halal di negara ini tentu memiliki potensi yang cukup besar untuk berkembang. Kemudian beberapa penelitian terdahulu, hasil kajian literatur yang kami lakukan itu terkonsentrasi pada variabel religiositas individu sebagai variabel pendahulu yang mempengaruhi keputusan pembelian produk halal. Ya walaupun memang ada beberapa macam variabel anteseden yang digunakan untuk menjadi prediktor seseorang itu membeli produk halal, tapi dari beberapa kajian literatur yang kami lakukan, itu beberapa artikel itu menitik beratkan pada aspek religiositas individu yang menjadi penentu apakah dia nanti membeli produk halal atau tidak. Nah, ini beberapa riset dari Aid 2015, kemudian Aid dan El Gohari, kemudian Milton Johnson Liu tahun 2019 itu hampir sebagian besar mengatakan seperti itu. Nah, maka dari itu di artikel ini kita mencoba untuk mengintrodusir variabel yang selain aspek religiositas individu tersebut. Kita akan lihat apakah nanti di antara variabel anteseden tersebut, religiositas individu dengan variabel yang kita introdusir, itu kita lihat koefisien parameternya lebih besar yang mana. Atau dengan kata lain, kita mau melihat nanti signifikansi efeknya lebih besar yang mana. Sebenarnya artikel ini mengkonfirmasi. Jadi sebenarnya mungkin ada yang bertanya juga kenapa kok kaum muda muslim yang dijadikan sampel. Jadi artikel ini sebenarnya juga menjawab atau mengkonfirmasi riset dari Wilson yang juga diterbitkan di Journal of Islamic Marketing tahun 2013. Beliau menyatakan bahwa dalam papernya anak-anak muslim muda khususnya di Indonesia dan Malaysia itu memiliki karakter yang relatif unik dibandingkan dengan beberapa anak-anak muda di negara-negara muslim yang lainnya. Contoh misalkan di Timur Tengah. Di dalam paper tersebut dia mengatakan bahwa generasi muda Islam di Indonesia itu cenderung lebih bersifat modern, terbuka. Yang ini dilihat dari beberapa tampilan gaya fashion dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan Wilson di dalam artikelnya di dalam Journal of Islamic Marketing juga. Makanya kemudian artikel kami ini itu mencoba mengintrodusir istilahnya menggunakan sampel anak-anak muslim di Indonesia untuk mengkonfirmasi bagaimana sih perilaku mereka terhadap pembelian produk halal. Nah, tadi saya mengatakan bahwa di dalam riset ini kami beranteseden atau variabel pendahulu itu adalah religiositas individu. Tapi kita mengintrodusir variabel yang namanya konten marketing. Nah, konten marketing itu apa? Ini sebenarnya berawal dari riset Setiawan dan Safitri tahun 2016. Ini riset dari marketers. Beliau menyatakan bahwasanya hari ini keefektifan advertising, di mana kita tahu semuanya bahwa advertising ini kan sifatnya mass communication strategi, jadi komunikasi pemasaran yang sifatnya secara massal, ini efektivitasnya atau keefektifannya mulai dipertanyakan di era saat ini.
kata beliau di artikelnya. Makanya kemudian dia mengintrodusir untuk apa namanya istilahnya untuk mendapatkan atensi yang lebih, itu semestinya konten marketing gitu. Konten marketing ini sebenarnya hampir mirip dengan advertising, cuman iklan yang apa istilahnya iklan yang dikeluarkan oleh perusahaan itu disesuaikan dengan karakteristik dari konsumen yang dituju gitu. Jadi istilahnya dengan kata lain konten marketing ini ya seperti advertising tapi lebih disesuaikan. Taruh contoh misalkan perbankan yang dia pengen melakukan iklan produk tabungannya. Nah, kalau kita lihat perbankan itu kan, kalau kita coba lihat iklan-iklan di tabungan, dari produk-produk tabungan di perbankan itu kan ada kecenderungan iklannya itu kontennya, isinya itu edukatif dan lain sebagainya. Mengapa seperti itu? Ya karena dia menyesuaikan dengan target marketnya. Karena target market yang menggunakan tabungan, contoh misalkan Bank Mandiri, itu adalah konsumen yang well educated dan kalangan menengah ke atas gitu. Makanya apa namanya konten marketingnya atau advertisingnya itu lebih disesuaikan. Jadi maksudnya dari konten quality atau kualitas konten dari iklan yang dimiliki oleh produk terkait gitu. Ada beberapa contoh lagi misalkan di konten marketing yang lainnya, taruh contoh misalkan di beberapa produk misalkan kayak apa ya, misalkan kayak hotel dan lain sebagainya itu, misalnya kayak Traveloka dan lain sebagainya itu mereka hari ini mulai promosinya dengan lebih spesifik. Jadi melihat target marketnya itu siapa. Terus contoh misalkan anak muda ya kontennya disesuaikan dengan target marketnya. Gitu. Jadi agar apa? Agar promosinya itu dapat gitu, mendapat notice dari target marketnya. Gitu. Nah, berikut adalah kerangka teoritisnya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, di dalam paper ini kita mengintrodusir dua variabel antecedent, yaitu adalah religiositas consciousness, ini mewakili aspek religiositas individu. Kemudian yang berikutnya adalah kualitas konten atau konten quality. Nah, ini adalah yang mewakili konten marketing tadi. Di mana sebenarnya riset kami itu sebenarnya simpel. Sebenarnya cuma pengen di antara dua variabel antecedent ini mana yang memiliki pengaruh lebih besar ke sini gitu, ke buying decision ini, dari keputusan pembelian. Sebenarnya simpel, cuma pengen melihat itu gitu. Nah, karena apa? Karena dugaan awalnya itu kan karena ini kalau riset-riset terdahulu kan mengatakan bahwa religiositas individu ini adalah variabel antecedent yang sangat dominan berpengaruh ke sini itu gitu. Nah, karena risetnya Wilson mengatakan bahwasanya generasi muda Islam di Indonesia itu memiliki karakteristik yang relatif unik dibanding dengan generasi-generasi muda Islam di beberapa wilayah Timur Tengah, makanya kita menduga bahwasanya mungkin saja religiositas consciousness ini tidak menjadi variabel antecedent yang dominan di dalam mempengaruhi buying decision. Intinya sebenarnya cuma seperti itu. Sebenarnya artikel ini cuma pengen membandingkan pada tahapan akhirnya nanti pengen membandingkan ini. Di sini kita menggunakan SOR model. SOR yang kita adopsi adalah modelnya dari Jacobi. Di dalam model tersebut mengatakan bahwa stimulus kemudian dinamakan organisme kalau kata Jacobi itu.
Di mana di sini organismenya, kemudian responnya adalah buying decision. Kemudian nanti di bagian sini adalah consumer loyalty. Tapi sebenarnya fokus kita sebenarnya ada di kotak-kotak merah itu sebenarnya. Itu untuk kerangka teoritis dan landasan teorinya sebenarnya artikel ini. Nah, untuk hipotesisnya, Bapak Ibu nanti bisa lihat di dalam papernya, kita mengintrodusir 6 hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah religious consciousness, berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Kemudian H2 itu adalah kualitas konten, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian, keputusan pembelian konsumen, sampai dengan hipotesis 6. Itu konsumen buying decision memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Nah, untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan, jadi penelitian ini adalah penelitian, kita menggunakan penelitian kuantitatif, di mana strategi pengumpulan datanya atau teknik pengumpulan datanya kita menggunakan survei. Jadi adapun sampel yang kita survei itu di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, khususnya kita berkonsentrasi di beberapa kampus dengan platform Islam. Jadi ya alhamdulillah lumayan banyak ketika itu. Ya mungkin karena mahasiswa ya, karena mahasiswa jadi relatif mudah karena kita juga bekerja sama dengan minta bantuan dosen dari kampus terkait untuk menyebarkan kuesionernya. Sedangkan alat analisis yang kita gunakan adalah SEM, Structural Equation Model. Berikut kemudian indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur 5 variabel. Jadi kan seperti yang di kerangka teoritis tadi Bapak Ibu, ada 5 variabel tadi. Ada religious consciousness, content quality, brand awareness, kemudian buying decision, dan customer loyalty. Itu kita ukur dengan menggunakan indikator-indikator berikut ini. Nah, sebenarnya indikator-indikator ini juga kita adopsi dari beberapa riset yang sudah ada terlebih dahulu, tinggal kita adopsi aja. Nah, seperti pengukuran religiosity, ini ada 5 dimensi, RC1 sampai RC5. Untuk terkait measurement indikator ini sebenarnya bisa diperdebatkan kalau ini. Tapi kembali lagi bahwasanya kita untuk alat ukur, untuk indikator pengukuran ini kita memang benar-benar mengadopsi dari beberapa riset terdahulu gitu. Maksudnya untuk content quality itu ya kita juga mengadopsi beberapa riset terdahulu sampai dengan buying decision, brand awareness, dan consumer loyalty. Nah, hasilnya deskripsi sampelnya tadi, kita dari 1429 sampel tadi, kita mendapatkan 69%-nya dari perempuan, kemudian 31%-nya laki-laki. Di mana yang perempuan itu 67%-nya itu telah berpengalaman membeli produk halal, sedangkan 33%-nya belum. Kemudian yang laki-laki 63%, dari 31% itu 63%-nya berpengalaman, 37%-nya belum. Nah, itu. Nah, ini ada yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi ada beberapa hal penting yang sebenarnya dulu itu kita tampilkan di dalam artikel tersebut, tapi reviewer mengendaki di revisi yang keberapa itu udah coba ini dihapus saja. Ini terkait dengan produk halal gitu. Jadi sebenarnya di riset kami ini, di dalam kuesioner yang kami desain itu, sebenarnya produk halal yang sebenarnya kita maksudkan itu adalah bukan makanan sebenarnya, bukan makanan, tapi beberapa produk halal yang notabene istilahnya produk tersebut apa ya, kalau bukan semacam produk halal yang ada labelnya halal itu, bukan seperti itu, tapi
produk-produk yang apa yang mungkin jarang lah. Misalkan kayak jilbab halal kayak gitu. Jilbab halal, kemudian mesin cuci halal, laundry halal. Ya sebenarnya produk-produk yang dulu itu nggak dikira bahwa itu adalah produk halal gitu. Makanya di desain kuesioner awal itu kita tanyakan gitu, apakah ada produk-produk yang kita sebutkan tadi, kita sebutkan terlebih dahulu di kuesioner, apakah Anda pernah membeli ini atau tidak itu. Nah, kalau tidak pernah ya Anda berhenti di sini gitu. Tidak usah ngisi di selanjutnya. Kemudian kalau Anda pernah, kemudian Anda ngisi di selanjutnya. Ya. Tapi ketika proses review yang keberapa itu nggak tahu ya, maksudnya reviewer menghendaki udah ini tidak ditampilkan aja perihal itu. Jadi ya sudah kita manut aja lah, akhirnya tidak tertampilkan di dalam artikel tersebut. Nah, kemudian ini adalah pengujian validitas dan reliabilitas indikator, Bapak Ibu. Jadi indikator-indikator yang saya gunakan tadi kita uji validitas dan reliabilitasnya dari mulai RC1 sampai RC5 itu memenuhi validitas dan reliabilitas, kemudian sampai dengan consumer loyalty dari dimensi CL1 sampai CL4 itu juga memenuhi aspek validitas dan reliabilitasnya. Nah, kemudian untuk pengujian hipotesisnya di sini kita menemukan bahwasanya dari ke-6 hipotesis itu diterima semuanya, Bapak Ibu. Jadi dari mulai religious conscientiousness berpengaruh terhadap buying decision dengan tes statistiknya sekian, kemudian content quality berpengaruh terhadap buying decision juga dengan tes statistiknya sekian, dan kita bisa lihat di sini bahwasanya content quality memiliki nilai koefisien parameter yang lebih besar daripada religious conscientiousness. Nah, di riset ini seperti yang saya bilang di awal bahwasanya memang pengen meng-highlight ini sebenarnya di kesimpulan itu kita mengatakan bahwasanya ternyata memang ya religiositas individu itu memang berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen di dalam produk halal, tapi ada nih gitu, ada variabel antecedent yang lain yaitu adalah content quality atau kualitas konten yang dimiliki produk terkait itu juga berpengaruh positif dan signifikan. Dan di sini ternyata kalau kita bandingkan misalkan walaupun memang pembandingan di sini cuma kita lihat dari koefisien parameternya itu kita bisa di dalam riset ini kami mengatakan bahwa content quality ternyata lebih dominan berpengaruh terhadap buying decision daripada religious conscientiousness gitu. Jadi ya pada akhirnya sarannya adalah bagaimana kemudian produk-produk halal yang ada di kita itu di Indonesia itu memperhatikan kualitas konten promosi yang dia miliki gitu. Kemudian itu terkait artikelnya Bapak Ibu semuanya. Kemudian seperti yang disampaikan Mas Denes ke saya bahwasanya proses diskusi ini nanti lebih menekankan pada sharing bagaimana proses submission dari artikel ini sampai dengan review sampai dengan diterima itu seperti apa. Jadi di sini saya ingin melanjutkan setelah review singkat soal artikel tadi, ini saya ingin menyampaikan soal proses submission atau proses pengiriman artikel yang kami tulis tersebut, Bapak Ibu. Jadi di dalam Journal of Islamic Marketing ini, ya seperti biasa Bapak Ibu, ketika kita mau submit di salah satu jurnal, tentu kan kita harus riset terlebih dahulu. Ya riset, maksudnya riset di sini kita lihat gitu konten-konten yang atau artikel-artikel yang sudah diterbitkan di jurnal terkait itu seperti apa gitu. Jadi setidaknya nanti kita bisa melakukan self assessment kira-kira artikel yang saya tulis ini
layak enggak, itu cocok enggak dengan artikel-artikel yang sudah diterbitkan di situ gitu. Makanya penting bagi kita semua untuk memperhatikan aim and scope atau istilahnya cakupan dari artikel terkait. Nah, kita saat itu, dan karena di sini kan ada penulisnya ada 3 itu, ada Pak Ivan, kemudian ada saya dan ada Mas Arief. Nah, itu setelah kita melihat, nah ini cocok, aim and scope-nya kita cocok, kita masukkan di Journal of Islamic Marketing. Kemudian ya udah kita lihat author guideline-nya. Ini penting, ya kita sesuaikan betul author guideline-nya dengan yang diinginkan oleh Journal of Islamic Marketing. Kemudian kita submit ke sistemnya dia. Jadi di sistemnya dia di Journal of Islamic Marketing ini kan diterbitkan di Emerald, tapi ketika proses submission dia ada sistemnya sendiri, yaitu mc.manuskripcentral.com/jima. Nanti kita seperti biasa kita register terlebih dahulu. Kemudian nanti ada 6 step yang harus kita lalui. Di step pertama kita harus memilih tipe artikel kita itu apa, riset artikel, case study atau apa, itu ada pilihannya. Kemudian kita harus menuliskan judulnya, kemudian menuliskan abstraksinya. Baru nanti tahap kedua kita upload, kemudian tahap ketiga ya kita menuliskan keywords-nya sampai dengan nanti tahap ke-6. Nah, ada beberapa hal yang perlu hati-hati diperhatikan sama kita, autor, untuk submit di sini. Karena di tahap, kalau nggak salah itu di tahapan 5, kalau nggak 6 itu ada pilihan apakah kita mau menerbitkan artikel kita itu nanti open access atau tidak itu. Nah, itu ada pilihan 2, ada ya atau tidak itu. Nah, ini penting karena apa? Karena ketika kita milih bahwa artikel kita nanti itu open access, berarti nanti kita akan bersedia untuk membayar artikel processing charge atau ABC. Tapi ketika kita memilih bahwasanya artikel kita itu tidak diterbitkan secara open access, ya kita tidak akan bayar ABC, atau dengan kata lain free of charge. Tidak ada biaya sama sekali dalam menerbitkan artikel ini. Tapi konsekuensinya ketika kita memilih tidak open access, ya berarti artikel kita nanti setelah publish itu setiap kali download ya berbayar gitu. Kalau kita tidak memiliki akses di Emerald gitu. Jadi kita bisa tidak download. Walaupun memang nanti sebagai penulis kita memiliki setelah terbit kemudian kita memiliki hak istimewa selama 40 hari untuk mendownload artikel tersebut secara gratis, tapi setelah itu ya nanti berbayar gitu. Itu kalau misalkan kita memilih bahwa artikel kita itu nanti misalkan diterima diterbitkan tidak open access. Nah, ini penting harus diperhatikan. Nanti jangan tiba-tiba nanti kita yes ketika nanti artikel kita kemudian diterima, kita akan dimintai APC yang APC-nya relatif mahal kalau nggak salah. Pastinya saya kurang tahu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri untuk APC-nya itu. Kalau nggak salah tinggal ada listnya kok di Emerald itu. Nah, kebetulan kemarin kami itu tidak memilih open access, jadi makanya kami tidak dikenakan biaya sama sekali gitu. Nah, untuk proses review tadi, jadi di Journal of Islamic Marketing ini menurut saya jurnal yang komunikatif gitu, bagus gitu. Jadi ketika kita selesai submit kita dapat email, ya email notifikasi yang no reply itu Bapak Ibu, ya bahwasanya artikel kita sudah diterima. Bahkan nanti kan ada beberapa status itu biasanya artikel submitted, misalnya artikel sudah disubmit gitu. Nah, nanti setelah disubmit kemudian ada proses artikel sedang proses penunjukan reviewer misalkan kayak gitu. Nah, mereka komunikatif itu menyampaikan tahapan-tahapan dari artikel kita itu komunikatif. Bahkan nanti artikel Anda saat ini sedang dalam proses review dari reviewer itu juga bahkan
dikabari via email sama mereka. Jadi memang sangat komunikatif jurnal ini, sangat enak sekali menurut saya. Nah, untuk artikel yang kami tulis ini kami memang melewati revisi yang agak panjang gitu. Bahkan sempat juga revisor mayor itu sempat kita terima. Jadi di beberapa landasan teori itu reviewer berkeinginan untuk menambahkan soal Islamic marketing di dalam literatur review itu. Kita melalui 4 tahapan revisi gitu. 4 tahapan revisi yang dan revisinya pun jelas, jadi dia menyampaikan poin per poin itu. Ada beberapa poin ya tinggal kita konfirmasi saja nanti per poinnya itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, memang jurnal ini relatif komunikasinya memang relatif sangat enak sekali, Pak, memudahkan autor, memudahkan penulis untuk apa ya, untuk merevisi dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan ada yang di beberapa jurnal itu revisinya kadang-kadang tidak terlalu jelas gitu. Nah, kalau di Journal of Islamic Marketing ini alhamdulillah gitu. Bahkan dia list poin per poin itu. Pertanyaan-pertanyaan dari reviewer itu di list poin per poin yang kita tinggal jawab itu. Per poinnya itu. Kita melalui 4 kali revisi. Jadi kita submit itu kalau tidak salah kita mulai di artikel itu kita Januari 2021 kalau nggak salah itu. Atau bulan Januari atau Februari ya 2021 itu. Nah, kita baru dapat kabar akhirnya dapat kabar keterima itu di Januari 2022. Jadi prosesnya itu ya hampir 1 tahun gitu. Ya karena revisinya terlalu banyak artikel ini, jadi 4 kali revisi, jadi ya makanya membutuhkan waktu yang relatif panjang gitu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa Journal of Islamic Marketing atau JIMA ini basicnya adalah free of charge, dan kalau tidak salah di Emerald itu hampir semuanya free of charge ya. Kecuali kalau kita memilih open access ya, itu kita harus bayar APC. Jadi makanya tadi Bapak Ibu semuanya bahwa yang perlu diperhatikan tadi di bagian ini tadi di bagian sini nanti, kalau nggak salah di step 5 atau step 9 itu ada pilihan bahwasanya kita ketika nanti artikel kita itu diterima, itu kita mau menerbitkan artikel kita itu secara free of charge atau tidak gitu. Nah, makanya ini penting juga untuk diperhatikan, jangan sampai nanti kita salah klik gitu. Oh ya, kita pilih open access gitu. Nanti ketika beneran sudah diterima kita dibebankan biaya artikel processing charge yang tidak murah kalau nggak salah. Nanti bisa dilihat di listnya sendiri di websitenya Emerald tuh kalau nggak salah ada kok Bapak Ibu itu. Itu Bapak Ibu untuk sharing saya pada malam hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata saya. Nah, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi atau sharing-sharing. Sekian dari saya, Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mas Danes kembali selaku Ya, moderator. Waalaikumsalam, Mas Bayu. Ya, monggo silahkan bagi yang ada pertanyaan. Mumpung ada penulisnya ini. Oh, ini ada Pak Yuli Susetyo. Ada pertanyaan di chat. Pertanyaan pertama. Mohon izin bertanya, bagaimana penentuan jumlah sampel? Ya, jadi ada 3 pertanyaan Mas Danes dari Ya, ada 3 Pak Yuli. pertanyaan. Salam kenal Pak Yuli Susetyo. Saya untuk pertanyaan yang pertama ini, bagaimana penentuan jumlah sampel? Itu memang kita itu menggunakan purposive sampling. Jadi bukan probability sampling, maksudnya kita kita purposive sampling atau non probability sampling dengan teknik convenience sampling ya. Jadi kita memilih universitas-universitas yang memiliki mahasiswa lebih dari 10.000. Kemudian
kita apa namanya, kita sebarkan kuesioner di situ, itu aja. Ya makanya tekniknya tadi adalah convenience sampling. Jadi kita sebar, ya siapa yang mengisi, siapa yang menggalikan kuesioner ya kita akan rekap gitu. Ya walaupun memang di artikel tersebut ada justifikasi yang sebenarnya bisa diperdebatkan. Justifikasi secara statistik kalau Bapak Ibu lihat di papernya itu ada justifikasi statistik yang membuktikan bahwa jumlah sampel kita itu representatif gitu, Mas. Tapi sebenarnya ya itu yang seperti yang saya katakan bahwa secara garis besar memang penentuan ini adalah convenience. Jadi kita sebar aja di beberapa kampus yang sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan, kemudian kita terima datanya, kita olah begitu. Ya, sebenarnya sesimpel itu memang seperti yang saya katakan di awalnya, artikel ini simpel sebenarnya. Kemudian proses adopsi kuesioner ada full adopsi translate ke bahasa Inggris. Ya, ini yang belum saya sampaikan tadi. Memang awalnya memang ada kuesioner misalkan religiositas individu misalkan, ya kita adopsi kuesioner tersebut, kemudian kita Bapak apa namanya? kita sesuaikan dengan riset kita gitu. Tapi konten dari kuesionernya itu sama, tapi mungkin cuma objeknya aja yang kita bedakan. Nah, kita juga melalui tahapan sebenarnya sebelum proses penelitian ke 1429 itu, sebelum ke proses penelitian yang sebenarnya itu kita melakukan semacam pilot test sebenarnya. Pilot test untuk menguji validitas dan reliabilitas dari apa namanya, dari alat ukur yang kita miliki itu, yang alat ukur kita itu kan yang ada di kuesioner itu. Kita melakukan pilot test terlebih dahulu dengan jumlah sampel yang terbatas gitu. Nah, kemudian yang ketiga, apakah saat status mayor revision semuanya dipenuhi oleh panjenengan? Bagaimana menanggapi saat peneliti tidak sepakat? Jadi ya kita penuhi Bapak Ibu. Jadi ada beberapa hal, misalkan dia menambahkan literatur dan lain sebagainya, ya kita apa namanya, kita penuhi gitu. Bahkan ada dari editor itu memberikan, kalau nggak salah di revisi pertama itu ada 6 artikel yang diminta mereka untuk membaca itu, dan kemudian mereka meminta untuk mensarikan itu artikel tersebut untuk memperkaya landasan teoritis yang kita miliki itu terkait Islamic marketing, kemudian terkait SOR tadi itu dan lain sebagainya. Itu kita memang diminta untuk menambahkan itu gitu. Ya, akhirnya kita penuhi, memang kita penuhi. Kemudian menanggapi saat peneliti tidak sepakat. Nah, ini kalau kemudian ya kasus saya di artikel tersebut, saya menyadari bahwasanya ya memang benar reviewer itu, dan akhirnya saya memenuhi apa yang mereka minta itu. Jadi akhirnya saya penuhi semuanya. Kalau pada case tertentu, kalau tidak bersepakat misalkan ya kita tinggal bisa ngomong aja, kita bisa berargumen aja bahwasanya ini seperti yang ada ini saya juga di bulan Februari ini itu juga submit Business Theory and Practice BTP, itu juga berapa komentar reviewer yang tidak sepakat, ya tinggal saya sampaikan aja, maksudnya berikan penjelasan bahwa kita punya argumen yang kuat terhadap posisi kita tersebut gitu. Tapi untuk kasus yang di Journal of Islamic Marketing ini apa yang diminta reviewer itu kami penulis ya bersepakat semuanya, dan akhirnya kita mengikuti apa yang diinginkan reviewer. Begitu Bapak Yuli. Ya, makasih banyak Pak Sindu, Pak Bayu Sindu, informasinya sharing. Nggih Pak Yuli, sami-sami. Monggo silakan bagi yang ada pertanyaan. Oh, mohon berkenan share nomor HP. Oh, nggih. Itu private nih, private. Nggih Pak Yuli. Siap.
Dari kajian Selasa Jadi malam langsung dapat teman baru. jadi saya itu sebenarnya juga apa ya, ya baru, pemain baru juga. Jadi pengalaman juga belum terlalu banyak juga Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin Bapak Ibu di sana mungkin lebih berpengalaman lagi daripada saya gitu. Monggo Bapak Ibu mungkin ada Monggo, mungkin Bapak monggo. Ibu yang justru malah sharing pengalamannya, jadi saya juga biar bisa belajar juga dari Bapak Ibu semuanya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya deh yang mau tanya. Ini non sewu, saya bukan orang Oke. marketing sih. Jadi masih sangat Oke. baru. Untuk marketing masih banyak hal yang saya nggak tahu. Antecedent itu artinya apa ya? Antecedent itu variabel pendahulu, Mas Variabel Danes. pendahulu. Jadi tadi kan apa namanya ada kan summary buying decision, keputusan pembelian konsumen. Nah, itu variabel yang mempengaruhi apa? Nah, itu adalah variabel antecedent. Sebenarnya itu variabel pendahulu. Sebenarnya yang saya maksud itu seperti itu. Jadi sebenarnya saya itu sebenarnya juga tidak murni marketing sebenarnya saya itu. Saya bahkan S1, S2 itu kan finance sebenarnya. Sampai dengan kemudian memutuskan untuk area riset saya itu adalah consumer finance. Di mana consumer finance itu ada sedikit beririsan dengan marketing memang. Jadi sebenarnya saya itu tidak murni marketing juga. Makanya ketika membahas marketing pun di riset yang JIMA ini sebenarnya concern saya pun juga cuma di consumer behavior saja gitu. Tidak berani masuk terlalu jauh gitu. Karena memang ya area riset saya memang biasanya consumer finance. Dan yang di BTP, di Business Story and Practice yang terbit di bulan Februari ini pun juga consumer finance juga. Jadi tentang bagaimana dimensi keperilakuan nasabah dimensi keperilakuan individu itu memutuskan keputusan keuangannya, keputusan investasi dan lain sebagainya, keputusan menggunakan utang dan lain sebagainya itu. Jadi memang concern saya itu di consumer finance memang sama Mas Ines, jadi saya juga tidak murni di pemasaran. Oke, oke, oke. Oh, dari Ibu Pranita. Assalamualaikum Mas Bayu. Jika bertanya apakah citasi dari Oh, Jim? nggih. Izin bertanya, Mbak apa Bu Pranita? Mbak Pranita, ini Mbak Pranita dari Magelang bukan? Ya, saya dulu sebelum di UIN Surakarta kan saya di Universitas Muhammadiyah Magelang gitu. Jadi Mas ini Bayu, Mbak apa Pranita. kabar? Nggih, Mbak Pranita. Alhamdulillah saya sehat-sehat Mbak Pranita. Alhamdulillah sehat. Nah, tadi waktu Mas Danes share itu saya langsung antusias. Wah, Mas Bayu, saya gitu. Nggih, jadi ini teman juga dulu di Universitas Muhammadiyah Magelang dan bahkan proses submit di JIMA ini itu saya dibantu juga oleh Mas Fahmi Medias, itu juga mahasiswa doktor di program studi perekonomian Islam dan industri halal kalau nggak salah Mas Danes ya. Jadi saya sering, karena dia sudah submit duluan di sana, kemudian saya bertanya-tanya itu APC-nya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, untuk pertanyaan Mbak Pranita tadi, izin bertanya apakah citasi dari JIMA juga berpengaruh? Saya secara spesifik kurang tahu ya Mbak, apa namanya Mbak Pranita, tapi memang dalam konteks penelitian saya itu saya banyak ngutip artikel dari Journal of Islamic Marketing memang. Apa namanya? Karena memang ada beberapa riset-riset yang kalau taruh contoh misalkan tentang keputusan pembelian produk halal itu banyak banget itu di Journal of Islamic Marketing. Makanya secara tidak langsung memang saya banyak mengutip dari artikel di Journal of Islamic Marketing itu. Tapi apakah kita citasi dari situ itu berpengaruh atau tidak, saya kurang tahu seberapa signifikan itu berpengaruh atau tidak. Karena apa? Karena kalau kita lihat di apa namanya? Kalau teman-teman misalkan lihat di Skimago jurnal ranking itu, karena itu ada laporan juga tuh, ada laporan citation, kemudian self citation, citasi terhadap dirinya sendiri gitu, citasi terhadap jurnal terkait sendiri itu kan juga diperhitungkan juga di Scopus. Bahkan kalau misalkan ada jurnal ditemui ternyata
sitasi yang selama ini ada di jurnal terkait itu didapatkan dari proses self citation, itu kan bisa dianulir itu sama Scopus, akhirnya discontinue. Saya kalau itu secara spesifik saya jujur kurang tahu. Kurang tahu itu. Tapi memang kalau misalkan ditanya apakah di riset saya ini banyak mensitasi jima, iya. Karena apa? Karena kalau bicara dalam konteks keputusan pembelian halal produk itu, di jima itu memang banyak banget itu, makanya kita sitasi itu. Bahkan kalau apa namanya, kalau tadi di presentasi awal tadi bahkan saya mengatakan bahwa sebenarnya istilahnya riset ini ada itu karena menjawab dari Wilson tadi yang mengatakan bahwasanya generasi muda Islam di Indonesia itu memiliki karakteristik yang relatif unik dibanding dengan beberapa negara Islam yang lainnya gitu di belahan dunia yang lain gitu. Nah, Wilson itu juga artikelnya diterbitkan di Journal of Islamic Marketing juga. Jadi memang apa namanya memang banyak mengutip di situ. Mengatakan Mbak Pranita, nek saya sejauh pengetahuan saya. Oke, matur suwun sangat Mas Bayu. Oke, siap Mbak Pranita. Salam buat teman-teman di FEB. Iya, Magelang tadi nggih. sudah saya share juga beberapa. Lama tidak Matur berjumpa. suwun. Nggih. Monggo, silakan ada pertanyaan lagi. Oh, ini dari kajian Selasa malam bisa silaturahmi ya. Halo, halo. Monggo silakan. Iya malah. Kalau belum ada pertanyaan, saya yang bertanya lagi. Itu Wilson mengatakan bahwa Muslim di Indonesia itu unik. Uniknya itu gimana, Mas? Nah, jadi di dalam artikel tersebut, mungkin nanti lebih lengkapnya teman-teman atau Bapak Ibu semuanya bisa bisa membaca secara lebih lengkapnya. Tapi secara garis besar tersebut di dalam artikel tersebut dia mengatakan bahwasanya memiliki karakteristik yang unik. Nah, dia contohkan itu di dalam berpakaian itu anak-anak muda Islam di Indonesia dan di Malaysia itu cenderung lebih modern. Kemudian cara berpikirnya itu lebih open minded. Ini dilihat dari beberapa komentar-komentar di di media sosial dan lain sebagainya. Itu berdasarkan riset dia mengatakan seperti itu. Makanya dia menyimpulkan bahwasanya karakteristiknya lebih unik. Memiliki pandangan yang terbuka dan lain sebagainya seperti itu. Dia mengkomparasikan dengan di beberapa belahan dunia yang lain yang mayoritas agamanya Islam, misalnya di Timur Tengah dan lain sebagainya. Dia menyebutkan seperti itu. Mengatakan Mas Janes. Jadi risetnya Wilson itu riset kualitatif. Jadi lebih studi yang mendalam, studi yang sifatnya interpretatif itu. Jadi dia mengumpulkan data ya melalui observasi ya, pengamatan, kemudian ya wawancara juga dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu itu. Makatan. Oke. Monggo, ayo ada yang mau bertanya silahkan, atau mungkin ada ya unek-unek gitu. Monggo. Ini banyak yang dari luar Jogja ini. Ada Pak Yuli tadi dari Malang. Universitas Negeri Malang, Pak Yuli. Terus Mbak Alifah ini dari Madura. Halo Mbak Alif. Terus ini ada yang jauh nih dari Kalimantan. Mas Riza Hafizi. Ini Mbak Raisa juga dari Berarti Malang. Bapak Ibu yang di sini itu Mas Hanes, apa namanya? Mahasiswa program Doktor Perekonomian Islam itu. Bukan mahasiswa, ini dosen ini semua kebanyakan. Ini IAI itu ya, Ikatan Ahli Ekonomi Islam itu ya. Awalnya forum ini untuk diri kalangan sendiri awalnya, IAI Jogja. Tapi lama-lama kita berkembang aja deh, supaya bisa ditonton banyak. Kalau misalkan ditonton banyak kan manfaatnya insya Allah
ya lebih baik kan dibuka, bisa kemana-mana ini, bisa sampai luar Jawa juga ini. Nah, gitu ceritanya supaya apa ya, dengan forum ini semoga bisa menyebarkan semangat untuk riset gitu. Ya, sebenarnya bahkan mungkin kita bisa berkolaborasi itu, misalkan sebenarnya masih ada beberapa ruang kosong di dalam produk halal itu kalau menurut hemat saya. Misalkan kita tahu ya apa namanya dalam proses untuk mendapatkan sertifikat halal itu kan ada biaya yang harus ditanggung oleh pengusaha gitu. Nah, sebenarnya menarik untuk dilakukan studi gitu. UMKM, kenapa sih kok UMKM di wilayah misalkan di wilayah Solo Raya aja lah misalkan kayak gitu. Itu ada beberapa misalkan produsen makanan yang memang mereka belum berkehendak untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produknya. Apa yang pertama mungkin pertanyaannya apakah sertifikasi halal ini visible secara keuangan itu. Misalnya karena kan kita tahu ada biaya yang dikeluarkan di situ. Sebenarnya bisa diteliti gitu. Misalkan kita bisa melakukan analisa visibilitas keuangan itu. Maksudnya jadi ketika si konsumen itu mendaftarkan produknya itu ke halal, dia keluar uang, kemudian kita ukur dengan analisa keuangan, visibilitas keuangan, pakai NPV, IRR, kemudian skenario analisis, sensitivity dan lain sebagainya. Apakah masih visible? NPV-nya apakah masih positif ketika mereka berinvestasi untuk mendaftarkan produk halal itu. Nah ini menarik kalau misalkan diteliti, misalkan saya nanti di Solo, kemudian nanti misalkan Mbak Pranita ada di Magelang, dan meneliti UMKM di Magelang, kemudian itu jadi satu gitu. Wah itu kan menarik sekali. Kemudian kita punya analisa bahwasanya ternyata tidak visible ini secara keuangan ketika para pengusaha UMKM itu mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal karena ada biaya yang keluar terlalu banyak itu. Tapi kan kita nggak tahu itu, kita harus teliti terlebih dahulu apakah visible atau tidak itu. Jadi judul baru ya. Ini mungkin kita bisa kolaborasi, misalkan nanti saya di Solo bersama teman-teman, Mas Danes di mana gitu. Nanti jadi satu artikel gitu. Ya, itu dari beberapa kota itu punya skop yang banyak. Makaten. Pak, mohon izin bertanya, Mas Danes. Monggo, silahkan, Mbak Raisa. Ya, perkenalkan Mbak, saya Raisa dari UM. Sebenarnya materi halal ini menurut saya sangat menarik sekali ya Pak, karena fenomenanya kan di mana-mana sekarang, apalagi sekarang digalakkan semuanya harus bersertifikasi halal, apalagi khususnya UMKM. Nah, yang mau saya tanyakan, karena saya juga tertarik juga mau meneliti, makanya saya mau sharing terlebih dahulu dengan Bapak yang mungkin lebih senior ya daripada saya. Kira-kira sertifikasi halal ini kan lagi urgent sekali digalakkan oleh pemerintah ya Pak, apalagi khususnya untuk para UMKM seperti yang Bapak jelaskan barusan. Ini akan meningkatkan kinerja UMKM dibandingkan dengan produk UMKM yang belum bersertifikasi halal. Kira-kira bagaimana ya Pak ya? Apakah ini cocok dijadikan sebuah penelitian atau kajian? Jadi kan ini katanya kan gratis nih ya Pak ya untuk untuk pengurusannya. Tapi kan di balik itu kan pasti ada pembayaran lain. Nah, gratisnya ini cuma pelatihannya aja atau bagaimana gitu Pak? Saya juga kurang paham bagaimana menurut Pak Bayu Sindu. Nah, kalau saya pribadi untuk masuk detail misalkan pembayarannya itu sampai berapa saya kurang tahu Bu Raisa. Jadi tapi menarik atau tidak itu kalau perspektifnya pengusaha itu kan dilihat dari itu menguntungkan atau tidak itu. Jadi ketika nanti dia dia mengeluarkan biaya untuk sertifikasi halal itu berdampak signifikan tidak terhadap pemasukan atau revenue generatingnya, income yang dia dapatkan dari proses ketika produknya sudah disertifikasi halal. Makanya bisa meneliti
visibilitas keuangan daftaran sertifikasi halal tadi ini menarik itu bagi pengusaha UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal gitu. Tapi ketika ternyata kita menemukan bahwasanya justru NPV-nya negatif gitu. Berarti kan tidak menarik gitu. Lah ngapain misalkan saya harus investasi untuk bayar sertifikasi halal toh NPV-nya untuk net present value-nya bagi saya negatif gitu. Jadi kan ya ngapain gitu. Saya nggak usah pakai sertifikasi halal saja toh NPV saya hari ini sudah positif. Makanya harus ada riset terlebih dahulu di area itu gitu. Nah, kalau pendapat saya tadi untuk menentukan apakah ini menarik atau tidak itu para pengusaha UMKM itu ya diukur dulu visibilitas keuangannya gitu. Jadi nanti misalkan kita dapat data dari UMKM itu pendapatan dia selama ini berapa gitu. Kemudian kita sertifikasi halal. Nah, kemudian nanti kita masukkan biaya-biaya pengurusan sertifikasi halal itu di dalam komponen biaya di laporan keuangan yang dimiliki oleh pengusaha UMKM tersebut. Nah, kemudian nanti kita bisa modelkan secara keuangan tadi itu bisa dinilai visibilitas keuangannya, kemudian kita bisa ukur NPV-nya, IRR dan lain sebagainya itu sampai dengan skenario analisis itu. Nah, itu baru nanti kita bisa menyimpulkan ketika kita mendapatkan hasil analisanya itu seperti ini, ini menarik atau tidak, kan gitu. Kalau saya sih begitu, Bu Raisa. Jadi, ya, baik, untuk menentukan terima menarik kasih. atau tidak, Ya. kita nilai dulu gitu. Kita punya datanya, Nah, kalau untuk datanya, saya misalnya ditanya berapa sih untuk ngurus sertifikasi halal, saya jujur ya pribadi tidak terlalu paham itu biayanya berapa. Angkatan. Oke, baik Bapak, terima kasih. Satu lagi Pak, mungkin Bapak sudah berpengalaman, saya mau tanya lagi satu hal. Dibandingkan dengan misalnya dengan Malaysia, kan ini kan yang lagi banyak kan, saya baca-baca literaturnya kan Malaysia, studi kasusnya sama Indonesia ya Pak ya. Kalau di Malaysia itu prosesnya sama nggak sih Pak, kayak di Indonesia Pak, untuk pengurusan sertifikasi halal itu memang tujuannya itu untuk apa, kayak gitu, sama nggak sih Pak sebenarnya? Tujuannya itu sama nggak? Kayak ada di Indonesia ini, untuk misalnya kayak prosesnya dan lain-lainnya apakah sama? Seperti itu. Mungkin Bapak lebih tahu gitu. Wah, saya jujur kurang tahu soal itu Mbak. Kalau prosesnya saya kurang tahu prosesnya. Tapi sebenarnya kalau kita baca di literatur, sebenarnya di literatur Islamic marketing itu tentang halal produk itu sebenarnya memang kalau kenapa sih ini harus ada sertifikasi halal dan lain sebagainya, itu kan alasannya bukan alasan ekonomis sebenarnya, tapi alasan yang sifatnya ideologis gitu. Jadi maksudnya bahwasanya ini untuk memastikan bahwa barang ini memang halal dikonsumsi oleh masyarakat, sebenarnya kayak gitu sebenarnya. Tapi kan kita juga tidak bisa menafikan bahwasanya kalau seorang pengusaha itu ya pertimbangannya adalah profitability gitu. Tapi kembali lagi tadi bahwa yang pertanyaannya Bu Raisa tadi, kalau untuk prosesnya saya kurang tahu Bu. Kalau di Malaysia saya jujur kurang tahu. Mungkin Mas Danes lebih tahu gitu. Kalau Apalagi saya bukan orang Malaysia. Saya kurang tahu. Tapi kalau nggak salah, kalau di dalam kalau di Indonesia kan prosesnya kan melalui ada MUI dan lain sebagainya, itu ada prosesnya. Mungkin di sana juga seperti itu. Ya, satu pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir untuk menutup sesi ini. Monggo silakan satu pertanyaan terakhir. Pak Bayu mungkin nanti bisa kolaborasi dengan saya Pak nggih. Oh nggih. Kalau ada kesempatan sama waktu, saya sambil belajar juga Pak. Terima kasih Pak. Monggo nggih Bu Raisa, dengan senang hati. Nah ini kan seneng gitu, maksudnya ketemu teman baru terus kita bisa kolaborasi. Ya. Monggo silakan satu pertanyaan lagi. Nggak ada? Jika tidak ada, kita tutup untuk sesi ini. Terima kasih untuk Mas Bayu atas kesediaan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita. Siap, sami-sami. Semoga pada kajian ini kita semua mendapatkan manfaat. Mohon maaf jika ada salah kata.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.